Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Maulana dengan NIM 4319026. Nah, di sini saya akan memberikan satu ceramah singkat dengan judul antara sabar dan syukur. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah praktek dakwah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Asrul Arhab. Nah, langsung saja masuk kepada ceramah saya yang tadi, yaitu kita ingatkan lagi soal judulnya ya, yaitu antara sabar dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Utama dan paling terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat, rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita dapat menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Salawat tak lupa pula berangkaikan dengan salam kita hadiahkan kepada puncuk pimpinan umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan sekalian, para jemaah, setiap kita menjalani kehidupan atau ketika kita menjalani kehidupan pasti tidak luput dengan ujian. Ujian ini diberikan kepada kita sebagai umat manusia, yakninya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan adanya ujian ini kita dituntut akan bersabar. Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu adalah ketika kita mengalami suatu cobaan, nah di situ tuh kita bisa menjalaninya sebagaimana kita tidak marah, tidak pun emosi. Nah, kita dapat menerima segala cobaan yang ada di dunia ini dengan cara mengikhlaskan semua dan tidak membalas apa yang diberikan Allah tersebut dengan cara marah-marah, emosi dan lain sebagainya. Nah, sebagai umat manusia yang tercipta dari tanah dan terus berkembang biak dunia ini sampai pada generasi kita, sikap sabar adalah sikap yang paling dicintai oleh Allah, karena dengan adanya sikap sabar maka kita bisa memecahkan atau menyelesaikan satu masalah yang bisa jadi masalahnya itu besar, bisa jadi masalahnya kecil. Dengan adanya sabar ini kita dapat melatih diri kita agar kita bisa menjalani kehidupan kita sebagaimana mestinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, maka disinilah Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam menghadapi ujian, bersabar dalam menghadapi cobaan. Nah, disitulah Allah selalu ada kepada kita. Kalau kita tidak bersabar, maka Allah juga akan jauh kepada kita. Nah, dalam kita menghadapi suatu cobaan dan kita menghadapi ujian, pasti dalam dunia ini atau dalam kehidupan kita ini, kita juga sering mendapatkan nikmat. Ya kan kawan-kawan? Mendapatkan nikmat adalah suatu hal yang pasti terjadi kepada diri manusia. Nikmat, ujian, itu adalah dua hal yang pasti akan terjadi kepada kita. Nah, dengan adanya nikmat ini kita dituntut untuk terus bersyukur. Maka dari itu, disinilah sabar dan syukur ini berkaitan, karena dia tuh sama-sama terdapat dalam kehidupan kita dan pasti akan terjadi. Nah, disitulah kaitan dua hal tersebut saya angkatkan menjadi judul. Nah, dalam bersyukur kita ada satu firman Allah yang ketika kita bersyukur, kita pasti akan lebih mendapatkan nikmat yang lebih tinggi. Dengan
firman fazkuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Maka kata Allah, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, disitulah ayat-ayat Allah selalu bergelimangan dalam telinga kita bahwa bersyukur dan juga sabar adalah suatu hal yang sangat indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita mengaitkan dua hal itu dengan sabar dan syukur, firman Allah juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka dari itu kawan-kawan sekalian, kita menjalani kehidupan dunia ini haruslah sabar, bersyukur, karena hal itu pasti akan terjadi kepada kita. Mungkin sekian ceramah singkat dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.